Kericuhan terjadi di akhir debat Pilgub Jabar yang digelar di Balairung Universitas Indonesia Depok, Jawa Barat, Senin malam. Kericuhan dipicu saat pasangan calon nomor urut 3, Sudrajat dan Ahmad Syaiqo, menyampaikan pernyataan terakhirnya sambil mengeluarkan sebuah kaos bertuliskan 2018 asik menang, 2019 ganti presiden. Tindakan ini membuat tim kampanye pendukung TB Hasanuddin dan Anton Harlian marah dan maju ke depan panggung, meminta paslon nomor urut 3 untuk keluar dari area debat. Jangan ikuti apa yang diterorkan kepada kita. Tim pendukung menilai paslon nomor urut 3 telah melanggar aturan lantaran berkampanye Pilpres di momen Pilgub Jabar, terlebih pada saat debat. Mereka meminta KPU dan Bawaslu Jabar untuk menindak dan mengeluarkan paslon nomor urut 3 dari daftar peserta Pilgub Jabar. Beruntung kericuhan tidak meluas. Debat publik kedua Pilgub Jabar ini dikawal ketat 766 personel gabungan dari TNI dan Polri. Debat sendiri menghadirkan 4 pasangan calon, yakni nomor urut 1 Ridwan Kamil dan UU Ruzanul, nomor urut 2 TB Hasanuddin dan Anton Harlian, nomor urut 3 pasangan Sudrajat dan Ahmad Syaiqo, serta nomor urut 4 pasangan Deddy Mizwar dan Deddy Mulyadi. Ronaldo Jerry, Jak TV. Halo, selamat malam pemirsa. Jelang Pilkada kembali hadir ke hadapan Anda dengan tema isu Pilkada Rasa Pilpres. Dan jelang Pilkada edisi kali ini sudah dihadiri oleh sejumlah narasumber kita. Tepat di sebelah saya sudah ada Bang Riza Patria selaku anggota Komisi 2 DPR RI fraksi Partai Gerindra. Selamat malam Bang Riza. Selamat malam, Assalamualaikum. Dan sudah hadir juga Pak Emrus Siombing selaku pakar komunikasi politik. Selamat malam Pak Emrus. Selamat malam pemirsa. Dan sudah hadir juga di sini perwakilan dari Perludem yang merupakan juga seorang peneliti dari Perludem, yaitu Mas Fadli Ramadhani. Selamat malam Mas Fadli. Ya pemirsa, tadi kita melihat tayangan tentang kekisruhan ataupun sedikit kekacauan yang terjadi pada debat kandidat putaran kedua di Pilgub Provinsi Jawa Barat, yang mana dimulai dari tim pasangan calon Asana yang berjanji menyebutkan salah satu nama calon presiden, begitu juga salah satu paslon yang mengeluarkan kaos yang bertuliskan 2018 asik menang dan 2019 ganti presiden. Dan kita akan memulai ke Bang Riza Patria terlebih dahulu. Dari mulai kita melihat peristiwa yang terjadi pada saat debat kandidat di Pilgub Jawa Barat putaran kedua kemarin, di debat kandidat putaran kedua, dari sisi apakah ada pelanggaran aturan yang dilanggar oleh tim asik? Ya, jadi yang pertama perlu juga kami sampaikan memang tahapan Pilkada 2018 itu beririsan dengan tahapan pemilu 2019. Itu pertama tuh poin yang penting saya kira. Sehingga memang apa yang terjadi pada Pilkada mau tidak mau bersinggungan dengan Pilpres. Apalagi sama-sama yang mengusung pasangan calon, apakah di Pilkada maupun sama-sama partai politik, kan begitu. Sekalipun memang di Pilkada itu kan sangat cair. Artinya partai A dengan partai B bisa bersama di satu daerah, di daerah lain bisa berseberangan. Yang kedua yang perlu juga saya sampaikan, memang Pilpres 2019 dan Pilkada tahapan ketiga ini menjadi sangat penting. Karena hasil daripada Pilkada 2019 diyakini oleh semua elemen, komponen dan lain sebagainya berpengaruh terhadap pemilu maupun Pilpres 2019. Nah, yang ketiga yang tidak kalah menariknya bahwa kebetulan memang di Pilpres ini ada hashtag 2019 ganti presiden yang kebetulan viral, kan begitu. Kalau ini tidak viral mungkin nggak lain ceritanya. Lalu bukankah melanggar aturan pada saat saya belum masuk situ ya. Maksudnya kebetulan viral, kan begitu. Kan banyak hal-hal yang lain tapi karena tidak viral, karena tidak punya perdebatan. Nah, viral. Nah, baru kita sekarang masuk di debat kampanye kemarin ya. Pertanyaannya sekarang, apakah itu dianggap melanggar atau tidak melanggar? Kalau definisi kampanye itu tidak melanggar gitu. Kalau sekedar hashtag ganti presiden itu dianggap tidak melanggar. Justru yang melulukan menyebut-nyebut nama Pak Jokowi, karena Pak Jokowi juga akan maju sebagai kontestan, itu justru dianggap yang melanggar. Gitu. Karena konteksnya pilkada, bukan pilpres. Betul, karena konteks pilkada. Gitu. Cuma kan sebagian berpendapat, ya karena ini pilkada, jangan masuk ke wilayah
pemilu 2019. Gitu. Walaupun pada dasarnya kita melihat bahwa dari pilkada ini merupakan langkah awal untuk menuju ke pilpres. Betul, punya pengaruh memang terhadap pilpres itu. Sebenarnya yang menjadi masalah itu tadi saya bilang karena hashtag 2019 ini cukup mungkin menjadi momok kira-kira lah bagi pendukung Pak Jokowi begitu. Kan ini viral ya kan. Padahal tidak melanggar aturan. Hashtag itu sendiri gitu. Karena divisi kampanye itu harus menyebut nama dan lain sebagainya. Ini tidak gitu. Baik. Kita bergeser ke Bang Emrus Yom dulu. Bang Emrus, seperti apa nih Bang Emrus melihat peristiwa yang terjadi di Pilgub ataupun debat kandidat Pilgub Jawa Barat putaran kedua kemarin? Saya pikir dari segi aspek komunikasi hal yang wajar terjadi bagaimanapun mereka akan mencoba merebut simpati masyarakat atau konstituennya, merangkul. Bagaimanapun mereka akan melempar suatu isu-isu atau suatu slogan-slogan yang bisa mensolidkan para pemilih mereka. Persoalannya lah, apakah itu melanggar peraturan atau tidak melanggar peraturan? Saya kira itu biarlah menjadi ranahnya Bawaslu setempat dan KPU setempat. Artinya tidak perlu ada di sana semacam suatu quote in quote berbalas pandang atau katakan sampai ada semacam keributan, suara yang begitu meninggi. Saya kira langsung diproses saja melalui Bawaslu. Saya perhatikan Bawaslu tingkat provinsi, saya kira sangat tegas menegakkan peraturan itu. Apakah sanksi yang diberikan ya serahkan saja, karena memang dalam suatu demokrasi bahwa juri kita itu adalah penegak hukum, dalam hal ini adalah Bawaslu sebagai juri. Jadi kita harus serahkan, tidak boleh kita berbuat sesuai kehendak sekalipun kita merasa dirugikan, tetapi laporkan aja melalui proses mekanisme yang ada melalui Bawaslu. Nah, kembali kepada tema kita hari ini, bicara tentang pilkada rasa pilpres gitu ya, saya kira hal yang wajar. Karena terutama di pemilih Jawa, karena Jawa ini, Pulau Jawa ini sekitar lebih dari 60% lumbung suara di seluruh Indonesia. Siapa yang memenangkan Pulau Jawa, hampir dipastikan mereka pasangan itu akan bisa memenangkan pilpres yang akan datang. Kita melihat utamanya dari segi beberapa daerah tersebut, yang terbanyak adalah Jawa Barat, saya pikir ya. Maka nggak usah heran kemarin itu bisa terjadi ada semacam quote in quote ya, ketegangan dalam konteks pesan tersebut. Nah, saya pikir perebutan daripada beberapa daerah yang akan dimenangkan oleh para partai yang diusung oleh partai tersebut, akan mereka melakukan kalkulasi-kalkulasi. Terutama menurut saya adalah bagi pasangan dari paslon dari Pak Prabowo. Karena kenapa? Kita melihat elektabilitas Prabowo masih jauh di bawah Joko Widodo. Tetapi bagaimanapun pilkada ini akan mereka berjuang untuk merebut lumbung-lumbung suara tersebut, sehingga mereka semakin meyakinkan bahwa Prabowo akan bisa bersaing ketat dengan Joko Widodo. Iya, Bang Emrus, sebagian pihak berpendapat bahwa pilkada 2018 ini atau pilkada serentak ini merupakan semifinalis untuk ke pilpres. Apakah dari perspektif komunikasi politik, apa yang dilakukan oleh sejumlah pasangan calon di Pilgub Jawa Barat ini sah-sah aja itu? Ini merupakan strategi komunikasi untuk menjelang 2019. Saya pikir dalam rangka merebut simpati masyarakat suatu hal yang wajar. Bagaimanapun mereka harus membuat sesuatu yang berbeda daripada yang lain. Kalau sama, rakyat mana yang dipilih sama dengan suatu produk, harus ada diferensiasi. Diferensiasi ini akan menentukan pola pemilih siapa yang akan dipilihnya. Maka pasangan-pasangan yang ada di sana akan mengajukan suatu hal yang berbeda dari satu dengan yang lain. Kalau sama berarti ya susah nanti untuk mana yang dipilih gitu ya. Nah, diferensiasi saya pikir hal yang wajar. Hanya saja kalau memang ada suatu pelanggaran atau diduga pelanggaran, ya serahkan aja ke Bawaslu, KPU dan Bawaslu kita kontrol. Termasuk strategi pemetaan. Pemetaan apa maksudnya? Pemetaan misalnya kayak seperti pasangan Asik menyatakan dukungan 2019 ganti presiden, pasangan Asana. Nah, itulah menurut saya perdebatan yang sangat panjang. Di satu sisi ada mengatakan itu tidak melanggar katakanlah peraturan, ada mengatakan tidak, biarkan saja menjadi ranahnya Bawaslu untuk mengambil keputusan sebagai juri di sana. Demikian. Tapi secara perspektif komunikasi politik itu wajar. Sangat wajar, karena bagaimanapun para kandidasi ini atau para aktor politik ini harus menyampaikan pesan-pesan yang bisa menarik simpati masyarakat. Untuk supaya soliditas daripada massa tersebut semakin mengkristal terhadap mereka. Baik.
Baik, Bang Emrus, kita ke Mas Fadli Ramadhani. Seperti apa nih Mas Fadli melihat peristiwa yang terjadi di debat kandidat kedua Pilgub Jawa Barat kemarin? Ya, pertama yang paling penting menurut saya ini kan proses kampanye pemilihan gubernur yang sedang berjalan di 171 daerah, termasuk Provinsi Jawa Barat. Dan debat publik itu kan adalah salah satu metode kampanye yang memang dilakukan atau difasilitasi untuk kemudian pasangan calon bisa menyampaikan visi misi, program, dan kemudian tawaran-tawaran alternatif yang akan mereka ajukan kepada pemilih. Nah, di dalam setiap perdebatan itu memang menurut saya kan ditentukan kemudian apa tema perdebatan yang dilakukan oleh pasangan calon. Nah, menjadi sangat disayangkan memang kalau kemudian dalam perdebatan debat publik pasangan calon itu justru yang muncul adalah poin-poin di luar tema perdebatan. Tadi ya, salah satunya seperti yang terjadi di debat publik kemarin, ada yang justru mewacanakan presiden dua periode, ganti presiden dan lain-lain. Nah, menurut saya karena ini adalah salah satu metode kampanye yang paling menentukan bagi pemilih, karena dari evaluasi pemilu 2014 misalnya, pilkada 2015 dan 2017, mayoritas pemilih itu menentukan pilihannya dari melihat debat. Karena dia bisa melihat langsung siapa pasangan calon yang ada, dia bisa mendengar langsung apa tawaran program visi misi dari pasangan calon, dia bisa mendengar apa sih yang bisa direspon dari pasangan calon terhadap sebuah problem yang diajukan yang terjadi di daerah tersebut. Nah, jadi sangat disayangkan saja menurut saya kalau justru yang muncul dan menjadi perhatian serius di dalam sebuah debat publik itu adalah hal-hal yang di luar tema perdebatan. Nah, kan ini akan menjadi sorotan sekarang. Nah, kalau dilihat dari apakah ini melanggar aturan atau tidak, tentu ini kita pedobani kepada peraturan KPU nomor 4 tahun 2017 terkait dengan kampanye dan tata cara pelaksanaan kampanye itu. Nah, kalau dilihat dari posisi sekarang kan KPU mengatakan memang ada hal-hal administratif ketentuan kampanye yang dilanggar. Karena dalam proses pelaksanaan kampanye itu memang ada larangan untuk menyampaikan di luar tema-tema perdebatan kampanye. Nah, tapi ya cukup sampai di sana saja menurut saya. Kedua pasangan calon bisa diberikan peringatan, diberikan pemahaman bahwa selama perdebatan ya jangan bicara di luar tema perdebatan. Karena sayang saja bagi masyarakat, termasuk juga bagi kedua pasangan calon misalnya. Kalau dalam forum debat yang tidak terlalu panjang itu, justru fokus publik atau wacana yang dimunculkan di luar konten perdebatan. Di Jabar kemarin itu kan temanya soal lingkungan hidup, sumber daya, pertambangan, lingkungan, sungai, dan lain-lain. Nah, kompleksitas masalah itu kan banyak sekali. Makanya ruang perdebatan itu harusnya diisi dengan hal-hal yang betul-betul menyentuh persoalan di Jawa Barat. Jadi tidak lari ke hal-hal yang lain soal kampanye untuk pemilihan presiden atau narasi-narasi yang lainnya. Nah, meskipun saya tidak setuju juga kalau apa yang disampaikan itu bisa dijerat pidana dan lain-lain, itu terlalu jauh menurut saya. Dan kalau dilihat dari positifnya, ini bisa menjadi sebuah pembelajaran juga bagi masyarakat kita untuk kemudian bagaimana menerima statement politik, bagaimana kemudian menyikapi perbedaan-perbedaan pandangan terhadap sebuah sikap politik tertentu bisa menjadi pembelajaran juga. Meskipun forum debat kemarin itu harus dievaluasi agar ke depan bisa jauh lebih baik lagi. Termasuk bagaimana Perludem melihat adanya wacana tentang nantinya salah satu paslon akan diberikan sanksi untuk tidak diberikan kesempatan. Oh enggak, kalau itu terlalu jauh dan itu tidak ada juga aturan itu menurut saya. Karena kalau paslon dilarang ikut debat berikutnya itu, kalau dia di debat sebelumnya tidak dengan sengaja tidak mengikuti perdebatan dengan alasan yang tidak jelas, itu memang ada sanksi tidak boleh ikut debat. Nah, kalau dengan hal seperti ini kan KPU dan Bawaslu ya, organ yang paling punya otoritas untuk menentukan apakah ada pelanggaran atau tidak. Dan kan sudah dikatakan bahwa ada hal administratif saja yang dilanggar, yakni berbicara di luar tema perdebatan. Sanksinya apa? Ya sanksi peringatan atau administratif saja. Sehingga dalam perdebatan berikutnya karena ada 3 kali debat ya di Jabar, nanti masih ada 1 kali lagi. Sehingga hal-hal ini tidak terulang lagi. Jadi briefing ataupun nanti kesepakatan dari pasangan calon dengan penyelenggara debat yaitu KPU bisa jauh lebih clear lagi. Baik, terima kasih Mas Fadli. Ya pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Jelang Pilkada.